masalah anak takut tidak terjawab pertanyaan-pertanyaan. Di ijabat ide tidak pertanyaan santai. Oke. Kalau kamu kita tadi ada ini masalah teknis Instagram kalau live itu hanya bisa 1 jam. Jadi kita lanjutkan lagi, tapi tadi alhamdulillah satu tanggapan udah dijawab, masalah tanggapannya Mas Febri sama satu pertanyaan. Nah sekarang Ratu kurang lebih udah nyusun dan juga udah breakdown beberapa pertanyaan, tentunya sangat relevan sekali sama materinya yang dikemukakan oleh oleh Kak Mus ya. Tentunya kayak udah ditebak, maksudnya ini tepat banget nih orang ini akan berbicara ini, dan kita udah menyiapin beberapa pertanyaan serta ada beberapa pertanyaan dari tanggapan-tanggapan yang masuk melalui Instagramnya kita. Tapi nanti untuk tanggapan melalui Instagram kita tanyakan di akhir nanti karena menurut saya agak sedikit subjektif. Jadi begini Mas, jadi kalau misalnya kita lihat tadi ada beberapa masukan. Halo Mas? Ya. Aduh masuk. Mas, jaringannya Ratu agak masalah, ini jaringannya agak kurang-kurang gitu. Jadi ini di sini ketika kita bicara tadi kan sudah dibicarakan bahwa ada dualisme tanggung jawab yang akan dilaksanakan oleh menteri. Ada satu menteri yang akan bertanggung jawab kepada pimpinan partai politik, bahkan dominan mereka akan lebih cenderung mengikuti kebijakan partai politiknya jika dibandingkan dengan arahan yang diberikan oleh presiden dan bertanggung jawab kepada presiden. Nah, ada nggak sih Mas cara-cara ataupun untuk meminimalisir hal yang seperti ini, tapi dalam kondisi yang sekarang seperti contoh Presiden Joko Widodo udah terlanjur dalam suatu sistem yang memang terkerangkeng dalam seperti contoh koalisi partai politik yang melalui presidensial threshold dan lain-lain. Oke. Salah satu hal yang penting banget yang bisa diambil oleh presiden itu adalah soal percaya diri, sikap percaya diri dan rasa keyakinan bahwa dia sebagai seorang presiden yang telah diberikan cukup banyak instrumen, dia bisa membuat regulasi, dia bisa mengangkat dan memberhentikan orang, bahkan itu tidak dapat diberhentikan begitu saja oleh kekuasaan lain gitu, cabang kekuasaan lain. Presiden itu cukup sulit untuk diberhentikan karena salah satu karakteristik dari sistem pemerintahan presidensil itu adalah adanya jabatan presiden yang fixed term, yang baku. Jadi jabatan yang tetap. Nah, jabatan yang tetap ini kalau kita lihat dalam konstruksi undang-undang dasar itu cukup sulit untuk dapat memberhentikan presiden gitu. Baik dari aspek kuantitas di parlemen, caranya aja, mekanismenya saja, sampai pada proses pengambilan keputusan di MPR nanti. Nah, sehingga presiden itu tidak perlu ragu dan takut. Sehingga yang kita dorong itu adalah sikap strong leadership yang ada yang dimiliki oleh presiden untuk dapat memilih orang tanpa kompromi, memutuskan sikap tanpa kompromi sesungguhnya. Karena sistem kita sudah cukup memberikan ruang bahwa presiden itu cukup leluasa bisa mengambil sikap gitu. Pertanyaannya sederhana dan ini fakta real yang dapat kita lihat bahwa meskipun partai pengusung presiden itu di awal itu sedikit, tetapi pada saat pemerintahan itu juga akan diikuti oleh sejumlah partai lain. Yang tadi saya mengutip pendapatnya Burhan itu bahwa kekuasaan itu seperti semut yang kapan saja dalam kondisi apapun dia akan didatangi oleh semut-semut gitu. Dan yang manis kekuasaan itu. Sehingga presiden tidak cukup merasa
ragu atau rasa confidence-nya rendah gitu, underestimate gitu untuk mengatakan bahwa waduh aku nggak berani nih ngambil sikap gitu. Nah, sehingga hal yang paling utama itu adalah buka keran pengambilan pengisian jabatan menteri. Kita lihat pada saat awal Jokowi pengisian jabatan menterinya itu, meskipun ini masih menjadi sikap politik ya, bukan menjadi hal yang wajib dilakukan. Di awal-awal pada saat pengisian jabatan menteri itu kan dilakukan tracking terhadap portofolio dari pejabat-pejabat kementerian kita. Satu, terus kedua disuruh tracking KPK gitu, disuruh lihat. Bahkan KPK pada masa awal pemerintahan Jokowi memberi rapot merah, rapot kuning, sampai rapot hijau pada beberapa orang yang akan diangkat oleh presiden. Nah, kenapa hal itu tidak ingin dilanjutkan pada periode kedua? Nah, artinya satu ya, hal yang penting untuk dilakukan itu adalah presiden harus confident. Presiden jangan khawatir tidak akan diberhentikan di tengah jalan, atau presiden jangan khawatir tidak dapat dukungan di parlemen. Karena kenapa? Sistem pemerintahan presidensial memberi ruang kepada presiden untuk mengambil sikap gitu. Itu satu. Terus yang kedua, based on knowledge atau based on portofolio lah gitu. Harusnya kalau gitu. Kalau bisa ngangkat orang itu, kita ceklah portofolionya, kita ceklah kapabilitasnya, kita cek kemampuannya. Kita tidak sembarang mengangkat dan memberhentikan orang gitu. Nah, itu yang penting dilakukan. Saya kritik, saya pribadi, saya tidak setuju dengan katakanlah misalkan jabatan kementerian Bappenas, misalkan saat ini kan diisi oleh ketua umum partai P3. Secara kapabilitas menurut saya lebih baik Bambang Brojonegoro ketimbang menteri yang sekarang untuk level menteri Bappenas. Karena kenapa? Bambang Brojonegoro itu secara objektif kita bisa menilai dia seorang ilmuwan. Bapaknya Bambang Brojonegoro itu adalah seorang menteri pendidikan dulu. Dan seluruh keluarga dari Bambang Brojonegoro itu profesor semua. Dan dia itu sekarang dipindahkan ke Menteri Ristek Dikti gitu. Kalau kita lihat track record Bambang Brojonegoro itu sudah tidak bisa diragukan lagi soal track record, soal riset, kemampuannya dia membangun skema. Dan bahkan Bambang Brojonegoro salah satu orang yang menggagas soal arah pembangunan Indonesia di tahun 2045 dan telah membuat pemetaan terhadap sejumlah persoalan regulasi, sejumlah persoalan pengambilan keputusan di Indonesia. Nah, kenapa? Based on riset gitu. Based on riset gitu yang dilakukan oleh Bambang Brojonegoro. Sekarang yang dipilih ya orang partai politik yang kita nggak tahu background ilmunya apa soal riset dan pembangunan jangka panjang dan jangka menengah. Bahkan salah satu contoh. Dan belum lagi ada jabatan-jabatan menteri lain, misalkan Menko Perekonomian Erlangga Hartarto itu, dia kan seorang teknik gitu, teknokrat gitu. Dia bukan seorang ekonom yang didaulat untuk menjadi menteri perekonomian. Dan saya kira ya meskipun mungkin dia punya pengalaman, tetapi kita kalau ingin melihat portofolio keilmuan, portofolio keahlian, hal itu masih bisa kita perdebatkan, hal itu masih bisa kita bicarakan gitu. Itu yang ingin saya sampaikan. Artinya based on kapabilitas, based on portofolio itu penting yang harus diambil, dan presiden tidak perlu takut akan hal itu. Yang paling ekstrim juga itu menteri agama gitu. Kalau kita lihat survei beberapa lembaga survei, salah satu menteri yang layak untuk di-reshuffle itu adalah menteri agama. Ya. Menteri agama saat ini kan kita ya backgroundnya nggak juga ada, hanya modalnya purnawirawan TNI gitu. Modalnya hanya purnawirawan TNI, dia bukan seorang ilmuwan, beliau bukan seorang ulama gitu misalkan. Ya minimal kalau ingin nunjuk menteri agama itu ya patronnya hanya dua, kalau nggak NU ya Muhammadiyah. Ya, milih aja dua hal itu. Ngapain harus mengambil orang dari dari purnawirawan TNI. Nah itulah militer. Ya banyak hal-hal yang sebenarnya masih bisa kita kritisi sesungguhnya. Dua, aman dan kemampuan, dan based on strong leadership dari presiden agar berani mengambil sikap itu dalam konteks saat ini. Ya berarti yang tadi berkaitan dengan memang sih Mas, kalau misalnya kita lihat bahwa halo. Ya. Aduh jaringan.
Jadi kalau misalnya kita lihat, memang sekarang ada problematika dan juga dilema bagi presiden. Di sisi lain, memang presiden menginginkan adanya suatu pemilihan menteri itu yang memang berdasarkan orang-orang yang profesional. Yang mungkin saja kalau sekarang kita nilai, kita bandingkan dengan apa yang kita inginkan untuk menciptakan zakon kabinet, itu sangat jauh. Karena komposisi profesional dengan komposisi, bahkan ada beberapa kabinet koalisi yang benar seperti yang dicontohkan oleh Kak Mus, bahwa yang memang tidak memiliki latar belakang yang tidak sama ataupun tidak memumpuni dengan apa yang jabatan mereka yang mereka duduki, sehingga banyak kebijakan yang menurut saya itu tidak sinkron. Seperti contoh dari kebijakan yang sudah dianggap baik oleh Menteri Kelautan sebelumnya Bu Susi, ternyata sekarang dihilangkan dengan beberapa alasan, dan itu juga alasannya itu kayak tidak memiliki dasar pertimbangan yang jelas. Tapi kita tidak perlu masuk sampai ke masalah politik dalam benar-benar pemilihan dalam person by person kementerian. Namun saya masih memiliki tanggapan Mas ini seputaran dengan materi yang disampaikan oleh Kak Mus, bahwa tadi contoh salah satu faktor presiden itu merasa terpenjara dengan adanya kebijakan untuk memilih menteri, adanya istilah politik solidaritas. Setelah saya memilih Anda, maka Anda harus memberikan timbal balik ataupun umpan kepada saya. Itu maka diperlukan, maka itu semua gara-gara faktor di awal seperti contoh presidensial threshold ataupun ambang batas. Nah, di sisi lain kita juga memiliki dilema terhadap sistem pemilu kita untuk menciptakan pemilu yang lebih efisien dan efektif untuk mendapatkan komposisi suara terbanyak ataupun dukungan terbanyak dari rakyat. Namun di sisi lain kita terjebak dalam suatu sistem yang benar-benar membuat presiden itu menjadi minority presiden, tidak lagi menjadi presiden yang seperti dikemukakan oleh Mas Mus, bahwa presiden itu harus memiliki confident dan percaya diri bahwa Anda itu adalah pilihan rakyat. Nah, menurut kamu, apakah kita tepat untuk menghilangkan presidensial threshold dan solusi lain untuk menciptakan pemilu yang efisien dan efektif? Itu seperti gimana? Oke. Nah, baru-baru ini saya juga mengutip hasil riset dari Prof Firman Nur dari LIPI. Prof Firman Nur itu mengatakan, dan juga saya juga mengutip riset dari Prof Siti Zuhro. Siti Zuhro dan Firman Nur ini, dua-dua peneliti LIPI ini secara konsisten mengatakan bahwa ada pergeseran arah konfigurasi politik kita dari yang awalnya yang kita cita-citakan menuju demokrasi Pancasila yang kita idam-idamkan, itu mengarah pada demokrasi yang oligarki. Kita bisa lihat bahwa pelaksanaan demokrasi kita saat ini lebih pada tataran yang sifatnya sangat strukturalis gitu. Hanya mengisi jabatan, jadi simbol-simbolisme saja. Misalkan pengisian jabatan, demokratisasi itu disimbolkan dengan pemilu. Kemudian demokrasi disimbolkan dengan adanya wakil rakyat, demokrasi disimbolkan dengan partai politik. Tetapi sesungguhnya substansial demokrasi itu belum tergambarkan. Setidak-tidaknya hal ini terjadi menurut riset dari Firman Nur dan Siti Zuhro mengatakan bahwa hal ini terjadi karena dominannya peran partai politik dalam segala aspek pengambilan keputusan. Sekarang pertanyaan saya, di mana ruang-ruang pengambilan kebijakan di Republik ini tanpa tangan partai politik? Hampir sesungguhnya itu didominasi. Nah, pertama, presiden itu wajib itu diusul oleh gabungan partai politik, dan jadi belum terpilih saja dia ini, baru mau mendaftar maju tok saja itu dia harus didukung oleh gabungan partai yang memiliki threshold di DPR. Itu bayangkan, baru mau maju saja gitu, baru mau saja satu itu udah satu. Terus yang kedua, di DPR itu konfigurasi fraksi, konfigurasi partai politik gitu. Nggak ada itu perseorangan, itu semua fraksi. Jadi ada banyak sebenarnya anggota DPR yang sebenarnya memiliki sikap yang berbeda dengan partai. Tetapi kalau kita lihat Undang-Undang MD3, Undang-Undang MD3 itu memberi ruang recall itu atau pergantian posisi anggota dewan itu oleh siapa? Oleh partai politik. Nggak ada itu recall berdasarkan
dapil. Saya misalkan milih Fahri Hamzah jadi DPR, kemudian mayoritas orang Sumbawa ingin mengganti Fahri Hamzah, misalkan. Mana bisa di Indonesia, nggak bisa itu terjadi kalau partai politik tidak bisa mengambil sikap gitu. Nah, sehingga kesimpulan yang digambarkan oleh Siti Zuhro dan Firman Nur menunjukkan bahwa demokrasi oligarki, demokrasi yang itu adalah kuantitas, demokrasi yang mengarah kepada basisnya pada oligarki kekuasaan, bukan pada basis pada proporsionalitas, bukan pada basis apa namanya kultur dan musyawarah dan mufakat gitu. Sehingga semua dihitung berdasarkan kuantitas. Kalau based on kuantitas itu sulit untuk memperoleh keputusan yang objektif. Sehingga kan yang diharapkan, yang dicita-citakan itu adalah lahirnya demokrasi musyawarah mufakat. Nah, artinya dalam demokrasi memang disebutkan bahwa demokrasi itu memang mahal. Demokrasi itu memang selalu aspeknya adalah kuantitas. Tetapi setidak-tidaknya prinsip atau asas yang mengedepankan musyawarah dan mufakat itu harus diutamakan ketimbang sikap-sikap lain gitu. Maka salah satu agenda kita ke depan untuk melakukan perbaikan terhadap tata kelola kelembagaan itu adalah dengan mereformasi struktur reformasi kelembagaan partai politik dan juga mengurangi keterlibatan partai politik dalam berbagai aspek pengambilan keputusan. Salah satunya apa gitu? Bagaimana cara kita mengimbangi ini? Ya kita bisa tetap memberi ruang kepada partai politik untuk mengambil keputusan. Misalkan partai politik masih punya hak untuk mengajukan presiden, tapi kita juga mesti punya second opinion. Second opinion apa ya? Warga negara. Warga negara toh juga bisa dong. Bahkan lebih ekstrim, ada riset teman saya di UII ini, dia meriset bahwa calon presiden perseorangan itu kalau bisa ada gitu tanpa melalui partai politik. Meskipun memang itu mendapat banyak Calon presiden penolakan. independen, Mas ya? Nah, itu perseorangan itu independen gitu, atau independen perseorangan. Atau misalkan saat ini ada itu, misalkan di pilkada saja teman-teman sekalian, di pilkada saja, itu memang ada kesempatan untuk menjadi maju sebagai calon perseorangan itu memang ada. Independen itu memang ada, maju tanpa melalui partai politik. Tapi syaratnya itu luar biasa. Jadi sistem itu dibuat untuk tidak dapat dipenuhi gitu. Dan mayoritas calon-calon perseorangan ini kalah. Calon-calon independen ini rata-rata kalah. Karena memang regulasi undang-undang pilkada yang memberi ruang untuk calon independen itu setengah hati memang. Dia sifatnya setengah hati, tidak all out gitu. Ada proses verifikasi yang begitu sulit, ada proses pendanaan yang begitu sulit. Belum lagi nanti dia akan memperoleh tantangan dalam proses pengelolaan pemerintahan di parlemen yang begitu cukup luar biasa. Nah, maka usul saya adalah kehadiran second opinion, kehadiran publik, keterlibatan publik dalam proses pengambilan keputusan, dalam proses pembentukan kebijakan-kebijakan publik itu hadir untuk mengimbangi kekuatan partai politik. Jangan sampai hal itu mendominasi. Maka bahkan Prof. Jimli Asidik sendiri itu mendorong adanya keterwakilan utusan golongan di parlemen. Prof. Jimli beberapa minggu kemarin mengadakan seminar di LIPI, beliau mengatakan bahwa saya sebagai salah satu guru besar hukum tata negara dan sebagai salah satu anggota Dewan Perwakilan Daerah merasa gagal mereformasi Dewan Perwakilan Daerah. Dan saya pribadi mengusulkan kita perlu ada utusan golongan untuk menggambarkan representasi minoritas. Representasi minoritas. Artinya basis pengambilan keputusan dalam prinsip demokrasi Pancasila itu bukan based on kuantitas. Bukan based on kuantitas tapi based on kualitas gitu. Nah, disitulah yang penting kita pikirkan untuk membuka ruang kepada publik untuk terlibat. Misalkan saat ini survei saja. Survei tentang indeks demokrasi saja itu menunjukkan bahwa indeks demokrasi di negara kita kan mengalami penurunan yang cukup signifikan. Misalkan di tahun 2019-2018 terakhir, misalkan itu ada cukup banyak lembaga survei internasional yang menggambarkan adanya penurunan indeks demokrasi, khususnya pada aspek keterlibatan publik, kemudian kebebasan berpendapat dan berserikat. Nah, tiga aspek ini kan menjadi sorotan saat ini. Karena apa ya? Lagi-lagi oligarki partai politik.
Saya kira itu gambarannya. Udah masih ya tanggapannya? Iya, Cukup untuk sudah, tanggapannya, pertanyaannya? Ini sudah. Mas masih ada beberapa pertanyaan lagi dari Ratu pribadi. Oke, Ratu ingin menyanggah satu pernyataannya kamu, sama nanti akan ada pertanyaan dari yang kita himpun dari pertanyaan question box di Instagram. Jadi gini Mas, jadi menurut Ratu akan sama, tadi kan Mas kan sempat bilang bahwa salah satu hal yang bisa kita lakukan untuk memperbaiki sistem rekrutmen kementerian sekarang itu kan ada 3 aspek. Ada aspek yang dilihat secara makro dan juga ada aspek yang dilihat secara mikro. Nah, yang tadi itu adalah salah satunya itu adalah menghapus sistem fraksi di DPR. Jadi kita akan menggantikannya dengan sistem proporsional sesuai dengan daerah keterpilihannya. Namun menurut saya ketika kita lihat bahwa sampai sekarang nih ya, sebenarnya ada benarnya tadi yang dikemukakan oleh Kamus bahwa sistem pengambilan kebijakannya kita itu selalu mengedepankan kuantitas dibandingkan dengan kualitas dari apa yang diputuskan ataupun apa yang menjadi objek dari kebijakannya. Namun di sini coba kita lihat kalau misalnya sistem pengambilan kebijakannya kita tidak dirubah, maka usulan untuk mengganti sistem fraksi dengan sistem proporsional tadi itu sebenarnya akan sama. Bahkan menurut Ratu itu akan cenderung menciptakan deadlock. Kalau misalnya kita menghitung dengan sistem fraksi, maka yang akan digunakan adalah suara partai politik. Contoh di DPR sekarang itu ada DPR RI sekarang itu ada 10 sampai dengan 14 partai politik kalau nggak salah. Saya kurang tahu kalau yang 2019 kemarin, entah saya lupa itu kalau nggak salah ada 14 fraksi. benar. Nah, bagaimana 10 ya? 10 ya? Iya, 10 fraksi. Kalau yang 9 fraksi. Iya, 9, makasih ya Mas sudah diingatin. Nah, kalau misalnya kita berbicara mengenai proporsional, berarti nanti perhitungannya itu per daerah. Apakah pengambilan kebijakan tidak akan semakin deadlock ketika kita memperhitungkan berdasarkan daerah keterpilihannya? Dan yang kedua, menurut Ratu, itu ketimpangannya tuh akan jauh sekali kalau misalnya kita menghitung dari suara fraksi. Jadi kalau misalnya suara fraksi itu mungkin kita bisa lihat atau breakdown bahwa dari 14 ini mungkin bisa saja dari satu fraksi itu memiliki anggota yang banyak, dalam artian tidak sampai benar-benar sedikit. Lalu bagaimana kalau misalnya kita mengganti dengan sistem proporsional? Contoh nih, dalam pengambilan kebijakan daerah baru ataupun daerah hasil pemekaran baru seperti Kalimantan Utara ya kalau nggak salah, itu tidak akan pernah ketika mereka menolak suatu kebijakan, itu mereka tentunya nggak akan mendapatkan dukungan atau nggak akan dilirik karena pada dasarnya dapil mereka itu dapil masih kecil dan anggotanya sedikit. Sama ceritanya kayak kita di NTB. Kita di NTB juga memiliki keterwakilan itu sedikit. Beda kalau misalnya kita bandingkan di Jawa Timur. Saya benar-benar membandingkan mungkin keterwakilan daerah di NTB ataupun keterwakilan perwakilannya itu sama aja keterwakilan di Kota Malang. Di Kota Malang Raya itu sampai 11 orang, Mas. Begitu kagetnya saya, gede juga ya Malang sampai segitu. Jadi menurut saya Ratu sama aja nggak efisien kalau kita menghapus fraksi tapi menggantikannya dengan menggunakan sistem proporsional yang Mas katakan. Oke. Tapi oh ya, masuk ya. Ini langsung direspon atau gimana? Iya. Langsung aja, Mas. Oke. Perbedaan pandangan terhadap adanya model pengambilan yang berdasarkan fraksi dan berdasarkan sistem yang proporsional ini memang dikotomi yang terjadi, kritik yang sering datang itu adalah dianggap terlalu liberal. Jadi dianggap tidak terlalu liberal lah, tidak mengedepankan demokrasi Pancasila lah, kemudian tidak basisnya musyawarah mufakat lah, karena kan katanya kalau katakanlah saya sebagai seorang anggota dewan itu kan akan mewakilkan diri saya sendiri dan akan terhitung satu suara saya di parlemen gitu. Nah, sehingga kecenderungannya kok nampak sangat individualistik dan tidak berdasarkan prinsip musyawarah mufakat. Tetapi apa dalam kenyataan praktik itu? Kita bisa lihat undang-undang KPK saja, misalkan dalam revisi perubahan undang-undang KPK itu kan menunjukkan bahwa konsolidasi fraksi itu sangat berpengaruh dan bahkan suara minoritas tidak bisa tergambarkan.
Dan proporsional ini sesungguhnya ingin menunjukkan bahwa Dewan hadir di parlemen itu juga tidak atas nama partai politik, tetapi dia mewakilkan ribuan konstituen-konstituen yang akan mereka bawa. Dalam perkembangannya di beberapa negara di Eropa dan di Amerika memang sudah ada penerapan pola-pola atau sistem-sistem ini. Dan kecenderungan demokrasi yang modern itu kan justru memberi ruang kepada representasi yang sifatnya proporsional sesungguhnya. Nah, soal misalkan tadi pertanyaan Ratu, bagaimana misalkan jumlah dewan di Jawa misalkan dengan di luar Jawa itu kan jelas berbeda karena kan polanya proporsional. Jadi jumlah anggota dewan itu berdasarkan jumlah penduduk yang akan mereka wakilkan. Nah, itu saya kira bisa kita rekayasa dengan model perubahan tata tertib di anggota dewan gitu. Kita bisa rekayasa model pengambilan keputusannya. Misalkan saja pemilih presiden itu kan presiden bisa dilantik apabila telah memenuhi 50% plus 1 dan suaranya itu dia dipilih oleh mayoritas dari jumlah provinsi yang ada di Indonesia. Nah, dengan pola yang sama yang tadi pertanyaan Ratu, itu bisa kita terapkan di parlemen. Jadi modelnya itu adalah ada rumus pengambilannya. Jadi memang tidak berdasarkan tidak hitung 1 2 3 4 5 seperti itu. Tapi kita menghitung secara ada rekayasa yang bisa kita ambil. Misalkan saja di Jawa katakanlah dihitung bagaimana polanya, tidak dihitung satu misalkan. Itu kan bisa kita rekayasa. Artinya gini, itu sebenarnya bisa kita rekayasa dalam tatib anggota dewan misalkan kalau misalkan usulan ini diberikan. Tetapi poin penting yang ingin saya sampaikan adalah bukan soal fraksinya, bukan soal bahwa DPR itu bicara sendiri di parlemen, tapi poin yang ingin saya katakan adalah dominasi partai politik itu tidak boleh kemudian menegasikan atau kehadiran partai politik di parlemen tidak boleh menegasikan suara-suara publik. Bahkan Zainal Arifin Muchtar itu sendiri mengkritik proses legislasi kita yang cenderung tidak melibatkan publik. Keterlibatan publik dalam proses legislasi kita mulai dari tahap perencanaan, penyusunan, pembahasan, pengesahan sampai pada penetapan itu minim keterlibatan publik. Nah, itulah salah satu batu uji yang digunakan oleh UII saat ini menguji undang-undang KPK dan menguji secara formil bahwa pembentukan undang-undang KPK itu minim keterlibatan publik. Nah, keterlibatan publik inilah yang sebenarnya ingin didorong. Sebenarnya terlepas dari adanya beda pandangan antara Ratu yang menginginkan tetap mempertahankan fraksi dengan saya yang menginginkan fraksi itu terlepas daripada itu, secara pribadi saya ingin menggambarkan bahwa mbok tolong dengarkan orang ngomong, orang-orang gitulah. Toh juga janganlah terlalu egois. Intinya begitu aja sebenarnya. Jadi bukan berarti kita pro kontra atau tetap pro terhadap sistem fraksi, Mas, tapi dalam pikirannya Ratu mungkin akan seperti ini karena kalau kita mengambil kebijakannya, kecuali memang ada perubahan terhadap sistem yang ada di DPR-nya sendiri, ternyata ada tawaran perubahan, ya berarti kebijakan ini masih bisa dinalar, wah bisa nih kebijakan ini tembus sampai DPR. Nah, Mas, ini ini sesi untuk kita menjawab pertanyaan Instagram. Tadi ada ditanyakan bahwa mungkin nggak sih ini ada pertanyaan, saya nggak usah sebutin namanya, ada pertanyaan gini, coba deh nanti ditanyakan ke pematerinya, menurut pemateri, menteri mana saja yang cocok untuk di-reshuffle atau menteri mana saja yang cocok untuk digantikan. Menurut saya, di beberapa akun Instagram, ini benar-benar sangat subjektif, di beberapa akun Instagram, itu sudah ada kira-kira 10 nama menteri, bahkan dengan rincian kebijakan mereka yang telah lakukan. Contoh Menkumham ini harus di-reshuffle gara-gara dia kebijakan melepaskan napi di pandemi. Tapi jujur itu kebijakan itu saja, ada positifnya ada negatifnya. Jadi nggak bisa dibilang bahwa kebijakan ini benar-benar membawa kemudaratan bagi penegakan hukum Indonesia. Nah, ini benar-benar pertanyaan subjektif. Jadi kalau misalnya Mas berkenan untuk menjawab, boleh silakan. Oke. Saya lupa ya, kemarin saya lupa nama
Ya, saya lupa lembaga survei yang oke, saya lupa lembaga survei yang merilis ya. Tapi kalau saya seingat saya menggunakan survei dari lembaga indikator ya. Indikator Burhanuddin saya masih ingat. Tetapi yang pernah saya baca juga, tapi lupa saya nama lembaga survei. Nanti bisa cek di Pintar Politik ya. Di Pintar Politik itu ada Instagram Oh Pintar iya, di Politik, Pintar Politik. dia rilis beberapa hasil survei yang menggambarkan menteri apa saja yang dapat dikategorikan untuk di reshuffle misalkan. Nah, harusnya memang survei itu adalah suatu perkembangan metodologi ilmu pengetahuan. Kita masih ingat di tahun 90-an, di tahun 80-an, ilmu politik di Indonesia itu cenderung bersifat etopis, cenderung bersifat teoretik. Tidak pernah tuh ada survei-survei kuantitas itu. Nah, survei-survei yang sifatnya kuantitatif gitu. Nah, sekarang itu ada survei-survei statistik yang kemudian muncul. Survei-survei statistik itu ditawarkan pertama kali oleh LSI. LSI yang pertama atau Saiful Mujadi juga dan rekan-rekan juga menjadi salah satu inisiator perkembangan survei di Indonesia. Nah, perkembangan survei ini harus kita maknai sebagai bagian dari upaya mencari kebenaran secara objektif. Karena survei ini kan hadir juga mengukur persepsi publik dan juga mengukur respon publik terhadap segala pengambilan kebijakan, segala sikap-sikap yang dibentuk oleh pejabat-pejabat publik. Sehingga meskipun memang tidak begitu benar-benar akurat hasil survei itu, tetapi setidaknya bisa kita gunakan sebagai basis untuk menunjukkan bahwa persepsi ini dihitung berdasarkan ilmu pengetahuan gitu. Jadi nggak sembarang kan. Nah, artinya saya ingin mendorong bahwa pemerintah juga perlu membuka sikap untuk membaca persepsi publik dan tanggapan publik terhadap berbagai kebijakan, terhadap berbagai sikap yang dibuat oleh pemerintah. Nah, hal ini juga dalam rangka penguatan terhadap civil society. Nah, maka kalau kita berdasarkan survei, saya tidak mengatakan survei benar ya. Saya tidak mengatakan survei benar, tapi untuk mengukur dan mendekatkan antara praktek dengan realita, survei bisa kita gunakan sebagai alat ukur saja. Nah, sebagai alat ukur saja ya, saya garis bawahi sebagai alat ukur. Salah satu menteri yang paling direkomendasikan untuk diganti itu adalah LBP. Secara pribadi, secara survei, pribadi ini lembaga survei mengatakan seperti itu. Nomor 1 tuh LBP, Luhut Binsar Panjaitan gitu. Karena dianggap menjadi menteri yang terlalu meskipun dia memang Menko yang statusnya menteri koordinator, meskipun konstitusi tidak pernah mengenal istilah Menko, kemudian belakangan muncul Menko itu dalam sejarahnya itu muncul di pemerintahan Soekarno. Soekarno pada zamannya pernah menyusun beberapa struktur kementerian berdasarkan jabatan Menko, kemudian berkembang di pemerintahan pemerintahan Soeharto, B.J. Habibie, dan sampai saat ini bertahan istilah menteri koordinator. Kehadiran menteri koordinator ini kan karena luasnya urusan pemerintahan. Karena kalau kita misalkan bicara bidang kesehatan itu banyak, tidak hanya diselesaikan oleh menteri kesehatan. Kalau kita bicara bidang ekonomi, itu tidak hanya dibicarakan oleh menteri ekonomi. Ada berbagai sektor kementerian, ada lembaga di sana. Maka kementerian koordinator itu hadir. Meskipun LBP itu sebagai menteri koordinator, tetapi secara physically, secara bahasanya dalam komunikasi politik lah kalau kebijakan komunikasi politik lah kalau kita meminjam ilmu-ilmu dari ilmu-ilmuwan politik. Komunikasi politiknya itu kan tergambar bahwa ada sikap arogansi, ada sikap-sikap yang kontraproduktif, ada sikap-sikap yang tidak familiar dengan keinginan publik, dan hal itu tergambar dari hasil survei. Nah, hasil survei kan menunjukkan bahwa yang layak untuk di reshuffle itu adalah Luhut Binsar Panjaitan, nomor 1. Nomor 2 gitu kan. Nomor 2 yang bisa di reshuffle itu adalah Menteri Hukum dan HAM gitu misalkan. Menteri Hukum dan HAM. Yang kenapa banyak dikritik? Menteri Hukum dan HAM paling banyak dikritik ya terutama pada akhir tahun 2019 dan beberapa tahun terakhir ini berkaitan dengan berbagai produk legislasi yang dihasilkan oleh pemerintah yang terkesan memang sangat dipaksakan. Misalkan kita bisa melihat berbagai draft rancangan RUU yang lahir dari inisiatif pemerintah itu kan pertama ada RUU Cipta Kerja,
atau Omnibus Law. Kemudian ada undang-undang HIP, kemudian ada undang-undang Minerba, undang-undang HIP haluan ideologi Pancasila, apalagi, dan banyak lagi undang-undang inisiatif pemerintah yang cukup kontroversial, dan berbagai kebijakan-kebijakan lain, misalkan soal kelemahan imigrasi, kemudian soal kasus Chandra ya kemarin itu, soal pembuatan KTP itu, dan masih banyak kasus-kasus lain itu misalkan. Kemudian hal lain yang dikritik juga adalah Menteri Kesehatan misalkan, karena dianggap gagal dalam mengambil kebijakan kesehatan, dan sangat di awal-awal pandemi, di awal-awal COVID-19 itu kan udah berbagai media ini mengulas soal sikap yang kontraproduktif merespon pandemi pada awal-awal masuk di Indonesia. Selain itu apalagi salah satunya yang layak untuk di reshuffle, misalkan saya secara pribadi objektif, yang secara pribadi loh, saya yang layak juga untuk di reshuffle itu adalah Menteri Pendidikan kalau saya secara pribadi, karena banyak sekali sikap-sikap dalam pengambilan kebijakan di sektor pendidikan tinggi dan pendidikan menengah ke bawah dan sekolah itu yang lamban diambil sikapnya, dan cenderung menurut saya harusnya kalau ingin merubah model penyelenggaraan pendidikan yang berbasis teknologi, ya tidak harus menunjuk orang yang memiliki pemahaman teknologi gitu kan. Ya, kita kan bisa saja mengumpulkan orang-orang yang masih cukup layak untuk itu misalkan. Kalau misalkan masih kurang apa gitu Pak Muhadjir Effendi dulu, mantan rektornya si Ratu ini, yang saya kira dalam pengambilan kebijakannya masih cukup layak. Dan karena posisi Menko itu kan tidak cukup teknis ya, dan Menko itu kan sifatnya hanya mengarahkan, sehingga dipindahkannya Pak Muhadjir di posisi kementerian koordinator kemudian digeser oleh Nadiem di menteri yang sifatnya teknis ya, karena Kementerian Pendidikan itu kan akan agak teknis, itu agak cukup signifikan baru berubah misalkan. Kemudian soal lain misalkan isu soal kenaikan SPP kuliah, kemudian pemotongan biaya kuliah di masa pandemi ini kan harusnya kan bisa direspon dengan sigap dan cepat oleh Kementerian Pendidikan gitu. Kalau kita lihat saat ini kan agak lamban menyikapi hal itu. Setelah ada demo, setelah ada protes dan ada viral di berbagai media sosial, sikap itu baru kemudian muncul. Dan banyak sekali, saya kira di masa pandemi ini banyak aspek yang belum disiapkan secara tuntas. Misalkan soal bagaimana penyelenggaraan pendidikan jarak jauh, penyelenggaraan pendidikan yang jarak jauh yang baik, misalkan teman-teman masih terkendala, itu kan tidak disiapkan dengan sangat cepat oleh kementerian, bagaimana melakukan konsolidasi terhadap pola pembelajaran jarak jauh yang harusnya dilaksanakan. Ini kan juga menjadi sorotan. Nah, sehingga berbagai penilaian-penilaian tadi kan itu hanya menjadi aspirasi kita sebagai publik. Tetapi saya ingin mengatakan bahwa survei itu bisa kita gunakan sebagai basis untuk mengukur persepsi bahwa sebenarnya ini bisa kita menjadikan bahan evaluasi bahwa ada cukup banyak menteri yang bisa kita reshuffle gitu. Gitu. Mas, ini gitu. Monggo lanjut aja santai. Kak Mus, ini masih ada satu tanggapan lagi. Ini minta tanggapan dari pemateri nih. Ini langsung via DM nih, disampaikan via DM nih sama yang hendak bertanya. Sebenarnya gini, ini sih sebenarnya kalau saya lihat gimana ya, sebenarnya lebih baik Mas aja deh yang nanti nilai. Nah, pertanyaan gini, coba mintakan pandangan pemateri tentang pendapatnya Rocky Gerung bahwa di istana itu sedang ada drama Korea. Nah, sebenarnya pandangan Rocky Gerung ini terhadap marahnya presiden, kalau nggak salah. Saya pun baru tahu kalau Rocky Gerung berkata seperti itu atau memiliki pendapat seperti itu setelah ada pertanyaan ini. Tapi kalau misalnya Mas bersedia untuk menjawabnya, silakan. Iya. Yang menarik sekarang ini begini, Ratu. Yang menarik itu gini, diskusi soal
kebijakan publik yang ada di pemerintahan itu sekarang tidak hanya dipotret dari aspek ilmu tata negara misalkan, dipotret dari aspek ilmu ekonomi, tapi sekarang sudah sangat lintas ilmu, dan ilmu sekarang kan kecenderungannya ada yang namanya pola yang indisipliner, jadi gabungan dari ilmu sudah cukup luas. Nah, termasuk sekarang ini diskursus semacam ini, misalkan nih malam ini kita ingin mendiskusikan soal aspek hukum, misalkan reshuffle kabinet, tetapi di sisi lain kita tidak bisa menghilangkan aspek politik, aspek filosofis, aspek lain. Nah, maka tidak heran muncul pertanyaan-pertanyaan semacam ini yang mempertanyakan bagaimana itu sikapnya Jokowi, ada drama Turki dan lain sebagainya. Saya kira begini ya. Saya kira gini. Ya saya juga hanya membaca tulisan ya. Saya tidak mendalami ilmu bidang politik, tapi saya hanya suka membaca saja beberapa ilmuwan-ilmuwan politik yang populer. Misalkan Gun-Gun Herianto dan kemudian Hanta Yuda itu kan cukup cukup konsen terhadap model komunikasi politik yang diambil. Yang paling konsen itu adalah Gun-Gun Herianto. Nah, kalau saya kutip pendapatnya Gun-Gun Herianto, sesungguhnya ada masalah besar terhadap pola komunikasi politik yang saat ini terjadi di Indonesia, khususnya di jabatan kementerian. Nah, adanya masalah komunikasi politik ini tergambar dari sikap-sikap pemerintah yang ternyata tidak menggambarkan tidak menggambarkan kondisi dan keadaan, atau tidak memiliki bahasa, kalau saya bisa pakai bahasa presiden itu, sense of crisis terhadap kondisi warga negara misalkan. Contoh misalkan sikap terhadap pandemi awal datang itu kan direspon dengan lelucon, direspon dengan candaan. Ini kan juga sangat kontraproduktif dengan pola komunikasi politik. Dan misalkan video viral Presiden Jokowi yang memarahi menteri-menteri itu diupload 10 hari setelah kejadian. Nah, menurut Gun-Gun Herianto dan menurut Burhanuddin Muhtadi, semua aspek yang terjadi yang menjadi diskursus kita pada hari ini itu sesungguhnya telah dibaca oleh presiden sesungguhnya. Jadi video itu sebelum diupload itu mereka sudah mempelajari implikasinya. Jadi semacam inilah, saya kasih semacam gambaran kepada Ratu. Ratu ketika mau makan katakanlah mie ayam, nah ketika makan mie ayam, Ratu dikasih opsi nih, level 1 sampai level 10. Nah, tetapi di level 10, kamu sudah memprediksi kamu akan berapa kali masuk ke toilet gitu. Dan bagaimana kira-kira cara untuk mengantisipasi itu. Nah, sama dengan hal ini. Presiden itu sesungguhnya ketika 10 hari kemudian mengupload video ini, sebenarnya termasuk diskusi kita di malam hari ini, itu sudah dianalisa semua oleh presiden sebenarnya. Sudah dianalisa dan sudah dikaji semua bahwa apa yang menjadi diskursus publik, apa yang menjadi respon publik sebenarnya sudah diambil. Buktinya adalah ketika isu reshuffle naik, kemudian didorong Kementerian Sekretaris Negara, Pratikno, untuk bicara bahwa reshuffle tidak ada gitu. Reshuffle tidak ada. Secara komunikasi politik, menurut Burhanuddin Muhtadi, harusnya pembicaraan Jokowi yang mengatakan reshuffle kemarin pada saat marah-marah itu, tapi tidak dibuktikan dengan reshuffle sesungguhnya, itu sama saja menggambarkan bahwa rendahnya tingkat atau rendahnya efek kemarahan Jokowi sesungguhnya. Rendahnya efek kemarahan Jokowi. Sangat rendah artinya, karena tidak berbanding lurus dengan sikap yang akan diambil. Oleh karena itu, menurut beberapa ilmuwan politik, dia berpandangan bahwa Indonesia di pemerintahan saat ini punya masalah dari aspek komunikasi politik yang tidak baik, yang tidak kemudian memahami. Di sisi lain memang saat ini ada keterbukaan informasi publik sehingga publik dapat mengkritisi pemerintah dari berbagai aspek dan bisa membuli misalkan dengan cara yang cukup enak gitu, enteng itu di sosial media. Saya kira ini juga salah satu kenikmatan dari hadirnya sosial media yang saat ini kita nikmati bersama gitu.
Saya kira itu. Jadi memang kelemahannya ada komunikasi politik, soal komunikasi politik yang lemah. Ya udah Mas ya, itu adalah tanggapan terakhir dan juga pertanyaan terakhir. Lalu sekarang Ratu mau menyimpulkan diskusinya dulu Mas ya sebelum kita tutup. Nah teman-teman semua, sebenarnya banyak sekali problematika berkaitan dengan pengangkatan menteri, reshuffle dan lain-lain. Itu banyak sekali problematika yang ada di dalamnya. Nah dari situ, di sini kita menyimpulkan beberapa dari hasil diskusi kita malam ini bahwa ada beberapa hal yang dapat dilakukan presiden. Bahwa yang pertama, presiden itu harus lebih confident untuk memilih menteri dan juga mengembalikan dan percaya diri bahwa dirinya itu adalah daulat rakyat yang merupakan ekstensi dari daulat rakyat. Lalu kemudian yang kedua, untuk melakukan perbaikan dan juga menghindari adanya istilah untuk menghindari istilah pemilihan menteri yang tidak profesional atau untuk menghindari dominasi partai politik, itu dapat dilakukan dengan 3 cara. Yang pertama, secara makro itu melakukan amandemen terhadap Undang-Undang Dasar dengan menghapus ketentuan yang ada dalam pasal 6 bahwa calon presiden dan wakil presiden cukup diusulkan oleh partai politik dengan menghapus istilah ataupun menghapus kata gabungan partai politik, sehingga dengan demikian ambang batas pun dapat dihapuskan. Lalu kemudian yang ketiga, relasi presiden dengan legislatif, yakni dengan melakukan penghapusan sistem fraksi yang diganti dengan sistem proporsional yang ada di Dewan Perwakilan Rakyat di DPR RI. Nah, sekian kesimpulannya dan juga luar biasa sekali diskusi kita malam hari ini. Saya sedikit memuji, sebenarnya bukan sedikit tapi banyak banget, tapi tidak perlu disampaikan, bahwa diskusi kita malam hari ini luar biasa. Saya mendapatkan banyak ilmu dari Kak Mus yang luar biasa. Saya bisa memperdalam aspek hukum tata negara. Saya juga bisa belajar politik sedikit, walaupun kita tidak menamakan diri sebagai, walaupun Kak Mus sendiri tidak menamakan diri sebagai ahli politik ataupun pengamat politik. Dan juga terima kasih Mas, ada ilmu baru yakni berkaitan dengan komunikasi politik. Ternyata komunikasi politik itu penting untuk dipelajari, dan tentunya nanti lain kali akan menjadi bahan diskusinya kita di sini. Untuk Mas Mus, terima kasih ya untuk waktunya malam hari ini. Siap. Ya, teman-teman semua, video kita hari ini sudah memiliki part 1 dan juga part 2. Insya Allah akan kita upload di YouTube-nya Dames Juris. Jadi teman-teman yang tidak ikut diskusi malam hari ini, silahkan cek Dames Juris. Sudah ada video-video sebelumnya juga. Terima kasih ya Kak Mus. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih. Wassalamualaikum. Keren nih. Saya salam-salam juga buat teman-teman Dames Juris. Semoga sukses selalu dan semakin keren, dan saya kira jenis-jenis diskusi dan platform seperti ini harus tetap dikembangkan lah. Dan teman-teman Dames Juris sukses selalu. Keren. Terima kasih atas undangannya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Iya, makasih Mas. Terima kasih juga ya.